Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Wahyu Iriana S.Hum MAG selaku dosen pengampu pengantar studi Islam yang telah memberi bimbingan kepada kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bagas Susanto, Agung Karunia, Yula Dwi Amanda, dan Aprilia Dina. Tujuan kami adalah ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang tugas yang berjudul Historiografi Arab Pra-Islam, yang dimana poin-poin intinya sudah kami rangkum dan kami susun sedemikian rupa dalam PowerPoint kami. Yang dimana tiap-tiap poin nanti akan dipaparkan dan dijelaskan oleh tiap-tiap anggota. Langsung saja kita ke pembahasannya. Letak geografis bangsa Arab pra-Islam. Jazirah Arab terbagi atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Setiap bagian memiliki bentangan alam tersendiri. Bagian tengah terdiri daerah pegunungan yang amat jarang dituruni hujan. Di bagian tengah inilah orang Baduy tinggal. Bagian tengah dari Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, yaitu bagian utara yang disebut Nejat dan bagian selatan yang disebut Al-Ahqaf. Bagian selatan penduduknya amat sedikit, karenanya bagian ini disebut Arabul Kali atau tempat yang sunyi. Jadi dapat disimpulkan bahwa letak geografis bangsa Arab ini terbagi atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Untuk bagian tengah, ini terdiri dari pegunungan yang sangat amat jarang dituruni curah hujan, sehingga tempat inilah yang ditinggali oleh orang-orang Baduy. Dan di bagian tengah ini diperkecil lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara yang disebut Nejat dan bagian selatan yang disebut Al-Ahqaf. Pada bagian selatan ini sangat minim penduduk, sehingga tempat ini dijuluki Arabul Kali, yang artinya adalah tempat yang sunyi. Sedangkan bagian tepi mengacu pada daerah-daerah yang berada di sekitar pantai Jazirah Arab. Di bagian barat terdapat pegunungan Hijaz dan Asir yang membentang sejajar dengan Laut Merah, sehingga memberikan sedikit lebih banyak curah hujan dan wilayah yang lebih subur. Bagian timur berada di sepanjang Teluk Persia yang terkenal dengan sumber daya minyak dan gas bumi. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Arab dan di sepanjang wilayah ini terdapat beberapa pelabuhan penting. Secara umum, wilayah ini berbeda dari bagian tengah yang didominasi gurun pasir dan kehidupan nomaden. Di bagian tepi, masyarakat lebih bergantung pada perdagangan dan pertanian, serta memiliki kontak lebih intensif dengan budaya dari luar, seperti Romawi, Persia, dan peradaban di sekitar Laut Merah dan Teluk Persia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagian tepi ini dia lebih mengacu pada daerah-daerah yang berada di sekitar pesisir pantai Jazirah Arab. Bagian tepi ini sangat berbeda dengan bagian tengah, yang dimana di bagian tengah itu terdapat pegunungan yang sangat minim curah hujan dan juga minimnya jumlah penduduk di sana. Sedangkan di bagian tepi ini terdapat pegunungan Hijaz dan Asir yang membentang sejajar dengan Laut Merah, sehingga memberikan lebih banyak curah hujan dan wilayah yang lebih subur. Di bagian tepi ini, kehidupan masyarakat lebih bergantung di sektor perdagangan dan pertanian, sehingga memiliki kontak lebih intensif terhadap dunia luar, seperti Romawi, Persia, dan peradaban di sekitar Laut Merah dan Teluk Persia. Asal-usul keturunan Arab pra-Islam. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Kataniun, keturunan Katan, dan Adnaniun, keturunan Ismail bin Ibrahim. Pada mulanya, wilayah utara diduduki golongan Adnaniun, dan wilayah selatan yang didiami oleh golongan Kataniun. Akan tetapi, lama-kelamaan kedua golongan ini membaur karena berpindah-pindah dari utara ke selatan atau sebaliknya. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah di mana beberapa kabilah atau suku tersebut dipimpin oleh seorang syekh. Adapun beberapa hal lain tentang peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama, bangsa Arab pra-Islam menganut kepercayaan menyembah berhala seperti Uzza, Mana, Lata, dan Hubal. Yang kedua, bangsa Arab pra-Islam
sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Yang ketiga, bangsa Arab pra-Islam hidup berkelompok dan berdasarkan kesukuan mereka. Yang keempat, bangsa Arab pra-Islam umumnya berdagang, berternak, dan bercocok tanam. Yang kelima, bangsa Arab pra-Islam sering terjadi konflik antar kabilah yang mengakibatkan permusuhan dan peperangan yang berlangsung lama. Keadaan alam masyarakat Arab pra-Islam. Negeri Arab terletak di Jazirah Arab, wilayah padang pasir terluas di dunia. Di daerah Tihama terdapat gurun panas dan berangin, sementara Hijaz merupakan daerah lembah di antara pegunungan yang menjadi tempat berdirinya kota suci Makkah dan Madinah. Di sana terdapat Ka'bah dan sumber mata air Zam-Zam. Wilayah lainnya seperti Najd adalah dataran tinggi, sedangkan Al-Arud adalah padang pasir tandus di bawah kekuasaan bangsa Persia. Yaman juga merupakan wilayah penting di Jazirah Arab, namun sering terjadi peperangan yang menyebabkan banyak bangunan hancur. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam dipenuhi karakter positif seperti keberanian, kekuatan fisik, dan kehormatan diri. Namun, karakter baik ini terkikis oleh kebiasaan buruk seperti minum arak, berjudi, dan memandang rendah perempuan serta perbudakan. Mereka menyembah berhala, jin, dan malaikat. Mereka juga suka minum minuman keras, hidup boros, dan sering berfoya-foya. Meskipun demikian, masyarakat Arab memiliki sifat dermawan, tekad yang kuat, menjaga harga diri, dan jujur. Mereka loyal pada pemimpin, teguh dalam pendirian, dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Yang ketiga, kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam ditandai oleh keindahan sastra bahasa Arab, terutama syair Arab. Kebudayaan yang berkembang di Yaman sebelum Islam sangat penting bagi Arab. Mereka menghargai seni sastra dengan penyair berperan penting dalam masyarakat, dihormati dan dianggap mampu meningkatkan martabat kabilah. Contohnya, syair Abdul Uzza yang memuliakan hidupnya yang tadinya hina. Syair-syair terbaik dipajang di Ka'bah untuk dilihat banyak orang dan meningkatkan martabat kabilah. Dengan demikian, kebudayaan Arab tercermin dalam syair-syair mereka, menunjukkan pengaruh besar seni bahasa Arab pada kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Ciri utama dari historiografi Arab pra-Islam. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab menganut berbagai kepercayaan. Contohnya seperti Yahudi, Nasrani, penyembahan berhala, dan animisme. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Bangsa Arab pra-Islam tidak memiliki kesatuan politik, hanya ada kerajaan-kerajaan kecil yang menguasai wilayah tertentu. Pemerintahan kota Mekah dikuasai oleh suku Quraisy. Yang ketiga, sistem sosial. Bangsa Arab pra-Islam sangat mementingkan kesetiaan kepada kabilah. Ini sering menyebabkan perang antar suku dan menghambat perkembangan budaya mereka. Yang keempat, sistem kepercayaan. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki kepercayaan animisme yang menyembah berhala. Mereka juga percaya akan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, mereka juga meyakini adanya roh-roh penguasa yang dianggap dan diperlakukan sebagai Tuhan. Yang terakhir, yaitu sistem hukum. Sistem hukum masyarakat Arab pra-Islam tidak diatur dengan baik, banyak didasarkan pada adat dan kekuasaan yang dominan di antara kabilah.